Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai nilai dan karakter dalam konservasi. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, yaitu Aisyah Sinta Fatika Sarimukti, yang kedua Aryunika Elizabeth, yang ketiga Listi Indriasari, yang keempat Nafyu Sofit, yang kelima Nur Sail Barokah, yang keenam Salsabila Widya Nafita, yang ketujuh Sekar Wandira, dan yang terakhir yaitu Sevina Risti Utami. Nilai dan karakter. Nilai adalah gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap baik, benar, berharga, penting dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum dalam kehidupan. Sedangkan karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas dari seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu konsep dasar yang diterapkan ke dalam pemikiran seseorang untuk menjadi akhlak jasmani, rohani, maupun budi pekerti agar lebih berarti dari sebelumnya, sehingga dapat mengurangi krisis moral yang ada. Apakah penting mempelajari pendidikan karakter? Ya, sangat penting untuk seseorang, terutama mahasiswa, untuk mempelajarinya. Karena dengan adanya pendidikan karakter ini, seseorang dapat memperkuat akhlak dan sifat terpujinya. sebagai PKK dan karakter yang berikut konservasi merupakan menamakan mengembangkan. Jadi itu pendidikan karakter itu harapannya itu dapat tumbuh dalam diri mahasiswa masing-masing. Ya kalau kita kenal itu dari rektor itu adalah karakter tertumbuh itu. Nah, kemudian untuk mengembangkannya perlu adanya ditanamkan beberapa nilai. Yang pertama itu nilai religius, jujur, toleran, demokratis, santun, cerdas, dan tangguh. Kemudian semua itu ditanamkan ke dalam diri mahasiswa dalam maksud agar mereka mampu menjadi masyarakat yang sehat dan kompetitif. Kemudian dari Saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai karakter dalam konservasi. Konservasi itu sendiri artinya yaitu upaya untuk menyelamatkan, melindungi, dan melestarikan lingkungan secara bijaksana, secara nyata. Beberapa tahun terakhir ini, bangsa ini mengalami sebuah krisis seperti kerusakan lingkungan, turunnya daya dukung, merosotnya kepercayaan, dan jati diri dari sebuah bangsa. Untuk mengatasi krisis tersebut, diperlukan upaya pemulihan kembali nilai-nilai yang telah diajarkan oleh para tokoh pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis konservasi dan lebih menekankan pada pendidikan karakter sebagai usaha membangun bangsa atau nation character building. Aku akan menjelaskan materi selanjutnya. Dr. Muhammad Kahfit, MSI, mengungkapkan ada 11 nilai-nilai karakter konservasi, yaitu 1. Religius. Religius di sini yaitu meyakinkan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing serta menghargai perbedaan agama. Dan yang kedua yaitu jujur. Jujur di sini adalah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kebaikan, berani membela kebenaran dan berani mencela kebohongan. Dan yang ketiga yaitu ada cerdas. Cerdas adalah dapat dinilai dengan cara bagaimana seseorang itu dapat berpikir dan menemukan kebenaran secara logis serta memecahkan masalah secara tepat dan akurat. Selanjutnya 4. Adil. Adil adalah sikap atau perilaku sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta tidak sewenang-wenang. Kelima, tanggung jawab.
Tanggung jawab meliputi selalu bekerja sesuai dengan hak dan kewajibannya, dapat mengemban kepercayaan dari orang lain, serta berani mengakui kekurangan diri sendiri dan kelebihan orang lain. Keenam, peduli. Peduli adalah sikap atau perilaku yang peka terhadap lingkungannya. Tangguh adalah sikap atau perilaku pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Yang ke-11, santun. Santun adalah sikap atau perilaku rendah hati dalam pergaulan serta berbicara dengan bahasa yang baik. Lalu selanjutnya ada penerapan nilai dan karakter di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Yang pertama, religius. Meyakini kebenaran atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, menghargai perbedaan agama, melakukan segala sesuatu dengan didasari doa dan menyerahkan apapun hasilnya kepada Tuhan. Seperti misalnya saat kita akan memulai perkuliahan, maka kita dianjurkan untuk berdoa bersama. Lalu selanjutnya ada jujur. Berperilaku sesuai dengan nilai dan norma kebenaran secara objektif sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Berani membela kebenaran secara objektif sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Berani membela kebenaran dan melaksanakan janji secara konsisten dan konsekuen. Lalu ada cerdas. Berpikir logis sesuai dengan konsep ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Menemukan kebenaran secara logis dan metodologis, memecahkan masalah secara tepat dan akurat berdasarkan data empiris, kreatif dalam mengembangkan model dan teknologi baru, menemukan solusi secara tepat dan tepat. Adil, di mana kita berperilaku sesuai dengan harkat dan martabat manusia, berperilaku seimbang, serasi, dan selaras dalam hubungan manusia dan lingkungan, serta tidak sewenang-wenang dan tidak diskriminatif terhadap orang lain, tidak membeda-bedakan hak orang lain, berperilaku objektif dan proporsional dalam menyelesaikan masalah. Di mana kita saat kita berteman atau saat dimana saja saat akan berhubungan dengan orang lain, kita tidak boleh membeda-bedakan perilaku kita pada mereka berdasarkan latar belakang mereka. Kita harus bersikap adil. Lalu ada tanggung jawab. Bekerja sesuai hak dan kewajiban, belajar secara tulus dan ikhlas, dapat mengemban kepercayaan dari orang lain, mengakui kesalahan dan kekurangan diri sendiri, mengakui kelebihan orang lain. Selanjutnya ada peduli. Peka terhadap kesulitan orang lain, peka terhadap kerusakan lingkungan, peka terhadap berbagai perilaku yang menyimpang, peka terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dinamis, dan peka terhadap kebutuhan tuntutan masyarakat yang dinamis, dan peka terhadap pola kehidupan sosial. Toleran, saling menghargai perbedaan agama, ras, suku, warna kulit, dan golongan, saling menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan teman, tidak memaksakan agama dan pendapat kepada orang lain, serta menciptakan kerukunan di lingkungan kampus, masyarakat, maupun di mana saja saat kita berada di tempat tersebut. Berikutnya adalah implementasi nilai dan karakter demokratis, yaitu dengan cara saling menghormati dan menghargai pendapat, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah, serta mengakui persamaan hak. Selanjutnya, cinta tanah air dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh implementasi yang sudah dilaksanakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam implementasi nilai cinta tanah air ini adalah mahasiswa UNES
mengikuti program peningkatan rasa cinta tanah air dan salah satu dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang berhasil memenangkan lomba parade cinta tanah air. Selanjutnya penerapan nilai tangguh, yaitu dengan cara pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan dan bersemangat untuk mencapai hasil yang maksimal. Salah satu implementasi mahasiswa UNES setelah menerapkan sikap tangguh ini adalah memilih mengabdi di daerah perbatasan, bukti ketangguhan mahasiswa UNES demi kemajuan bangsa. Kemudian, mahasiswa UNES pantang menyerah dalam mengadakan riset dan penelitian untuk menciptakan teknologi yang bermanfaat di lingkungan. Selanjutnya adalah nilai santun. Nilai santun ini dapat kita implementasikan dengan cara rendah hati dalam pergaulan antar sesama, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, serta berperilaku dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Setiap fakultas di Universitas Negeri Semarang itu memiliki ciri, nilai, dan karakternya masing-masing yang berbeda-beda di setiap fakultas. Contohnya, FE memiliki nilai dan karakter jujur, FBS dengan nilai karakter humanis, FIPA dengan nilai karakter inovatif, FT dengan nilai dan karakter kreatif, FIS dengan nilai dan karakter peduli, FIK dengan nilai dan karakter sportif, FH dengan nilai dan karakter adil, serta FIP dengan nilai dan karakter inspiratif. Lalu, sudahkah kita menjadi mahasiswa yang berkarakter? Jadi, nilai karakter yang menjadi ciri di setiap fakultas tersebut tadi merupakan implementasi dari 11 nilai dan karakter yang sudah dijelaskan pada awal presentasi ini. Nilai dan karakter di konservasi di Universitas Negeri Semarang tersebut memiliki makna di mana setiap fakultas akan memiliki satu ciri karakter yang paling ditekankan mengingat tugas dan juga bidangnya masing-masing yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing nilai dan karakter di Fakultas Universitas Negeri Semarang tersebut. Pertama, inspiratif. Maksud dari inspiratif ini adalah menjadi seseorang yang selalu memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu dan mampu menginspirasi banyak orang. Kedua, inovatif. Maksud dari inovatif ini, seseorang yang mendayagunakan pemikiran, kemampuan, serta imajinasi dan berbagai stimulan dalam menghasilkan hal baru baik untuk dirinya maupun lingkungan. Lalu humanis, maksudnya adalah menjadi seseorang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas perikemanusiaan. Selanjutnya, kreatif. Maksudnya, menjadi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru, berbeda dari suatu hal yang sudah ada sebelumnya. Berikutnya, sportif. Maksud dari sportif ini adalah menjadi seseorang yang memiliki sikap kesatria dan mampu menerima kekalahan serta mengakui keunggulan lawannya serta menghormati kemenangannya. Selanjutnya, jujur. Maksud dari jujur ini adalah seseorang yang lurus hati, menyatakan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian, peduli. Menjadi seseorang yang peka terhadap lingkungan, situasi, dan kondisi di sekitarnya. Yang terakhir, adil. Maksud dari sikap adil ini yaitu menjadi seseorang yang memiliki sikap tidak memihak atau menganggap semuanya itu sama rata. Tidak ada pilih kasih, tidak ada yang lebih dan kurang. Semua memiliki hak yang sama. Sekian presentasi mengenai nilai dan karakter dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.